Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Drop to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah ketika nyala api itu muncul. Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga dapat tetap di sini hari ini selamanya, ucap sosok itu. Mata mereka berkerut, Xiaoyan dan Medusa berbalik dan melihat dinding gunung di bawah. Di sana sosok yang ditutupi jubah hitam anehnya muncul. Sosok hitam itu muncul dengan cara aneh di dinding tempat rumput liar tumbuh. Tubuh sosok itu benar-benar terbungkus jubah hitam. Orang biasa bahkan tidak dapat membedakan apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Xiaoyan juga sedikit terkejut oleh sosok hitam yang tiba-tiba muncul itu. Tidak disangka ada seseorang di lembah gunung ini. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menatap sosok hitam. Kekuatan spiritualnya tersebar dengan cara seperti kilat. Tetapi dia terkejut. Kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan, bahkan sedikit lebih jauh ketika masih beberapa meter dari sosok hitam itu. Keadaan yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang ia temui untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Tetap di belakang, belum ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepada ratu ini, ucap Medusa. Medusa juga dengan cepat pulih. Senyum dingin segera muncul di wajahnya. Niat membunuh diseduh diam-diam di matanya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba mencet. Mata acuh tak acuh di bawah jubah menatap pilar 7 berwarna itu menembak ke arahnya. Jubah itu bergerak secara otomatis tanpa angin dan kabut abu-abu tebal melonjak keluar dari tubuh sosok hitam itu. Setelah munculnya kabut abu-abu ini, rumput liar di sekitar sosok manusia itu tiba-tiba mulai layu dan mati cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mereka benar-benar layu tanpa semua kehidupan. Orang ini tampaknya benar-benar ahli dalam serangan racun. Tidak disangka, bahkan orang ini mempunyai dauki yang mengandung racun yang sangat kuat. Kabut berwarna abu-abu melonjak keluar dan berlama-lama di depan sosok manusia hitam. 7 pilar berwarna langsung bergegas ke dalamnya. Setelah itu serangan Medusa yang cukup untuk membunuh ahli seorang doang hilang dalam kabut hitam itu. Silakan keluar dari lembah gunung dalam 10 napas. Jika tidak, matilah. Kejutan melintas di mata Medusa setelah menghilangnya energi 7 warna. Dengan segera dia mendengar suara sosok hitam dan ekspresi dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Sebuah kekuatan megah perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuhnya. Hari ini, apakah kamu pergi atau tinggal? Ratu ini akan mengambil hidupmu. Kalian berdua harus mundur sedikit lebih jauh. Tubuh orang ini dipenuhi dengan racun mematikan. Akan merepotkan jika kamu melakukan kontak dengannya, ucap Medusa kepada Xiaoyan dan Xian. Xiaoyan merajut alisnya dengan erat. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melewati hatinya. Siapakah sosok manusia hitam misterius ini? Tidak mungkin sosok hitam ini menjadi orang yang tidak dia kenal, mengingat dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mengapa tidak ada yang menyebutkannya di masa lalu? 10 napas telah berlalu sementara Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Mata sosok hitam di dinding gunung segera menjadi dingin. Sosok itu melambaikan lengan bajunya dan kabut abu-abu padat melonjak ke segala arah. Itu akhirnya pindah ke lembah gunung dan merusak segalanya saat dia melintas. Kalian mencari kematian. Kilau dingin muncul di mata Medusa ketika dia melihat adegan ini. Tubuhnya bergerak dan dia tiba-tiba muncul di udara. Dia mengepalkan tinjunya dan 7 pedang ular energi berwarna teraglomerasi dan muncul. Dengan jari kakinya menekan udara, dia berubah menjadi garis tipis yang mengarah ke sosok manusia hitam. Sosok manusia hitam misterius itu sudah merasakan kekuatan Medusa saat mereka melakukan kontak sebelumnya. Namun itu masih belum menunjukkan niatnya untuk mundur. Sosok manusia hitam menjentikkan jarinya ketika kabut abu-abu ungu muncul. Kabut abu-abu ungu itu diam-diam melesat menuju Medusa. Bau busuk menyebar dari kabut itu. Medusa hanya sedikit menghirupnya ketika wajahnya sedikit berubah. Segel di tangannya berubah.
Akhirnya itu berubah menjadi energi ular 70-80 kaki lebarnya. Ular besar itu membuka mulutnya dan menelan kabut-kabut berwarna abu-abu ke mulutnya. Saat kabut-kabut abu-abu ungu itu ditelan, terjadi sebuah letusan. Kedua belah pihak saling mengikis dan ular besar energi bersama dengan kabut beracun abu-abu ungu dimusnahkan bersama. Apa? Racun yang kuat. Medusa terkejut atas tindakan sosok hitam itu. Pikiran Medusa bergerak dan lapisan 7 energi cahaya berwarna perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Akhirnya itu melilit tubuhnya. Kali berikutnya dia muncul. Dia berada di dinding gunung. Dengan tawa dingin, pedang ular di tangannya membawa angin tajam yang mengarah ke tenggorokan sosok hitam itu. Sosok hitam itu juga bergerak ketika menghadapi serangan liar dan kasar Medusa. Dengan langkah kaki yang aneh, sosok itu secara tidak sengaja menghindari pedang Medusa. Setelah melakukannya, ia mengencangkan tangannya dan kabut berwarna abu-abu bergumpal di telapak tangannya. Akhirnya itu berubah menjadi pedang panjang abu-abu. Dan bau amis pudar dipancarkan dari pedang itu. Jelas ada racun kuat di atasnya. Kedua pedang saling menyilang dengan cara yang seperti kilat. Bayangan buram terbang keluar dan batu pecah dari dinding gunung. Mungkin Medusa takut pada racun mematikan sosok manusia hitam ini, tapi dia masih kesulitan mengalahkan orang ini setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dari tampak situasi ini, sebenarnya ada tanda-tanda kebuntuan yang terjadi. Siapa orang ini? Dia sebanding dengan Medusa. Ekspresi serius Xiaoyan muncul ketika dia melihat dua sosok manusia yang muncul dari dinding gunung. Perlu diketahui, bahkan kekuatan Yunsan lebih lemah dari Medusa. Tidak disangka bayangan hitam misterius ini sebenarnya mampu bersaing dengan Medusa. Orang ini benar-benar kuat, benar-benar dapat bertarung dengan Cai Linji begitu lama. Selain itu, aroma di tubuh mereka menyebabkan seseorang merasa takut. Zian sedikit mengernyit di samping Xiaoyan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia menghirup dengan kekuatannya dan terkejut menyadari ada aroma luar biasa yang sangat aneh yang tanpa sadar muncul di udara. Berhenti bernafas untuk sementara. Ekspresi Xiaoyan tampak suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Zian. Racun ini benar-benar mengerikan. Meskipun itu hadir hanya untuk sementara waktu, itu bisa menyebabkan bahkan Zian merasa pusing. Jika seseorang menghirup terlalu banyak, kemungkinan seseorang bahkan akan meninggalkan kehidupannya di sini. Aku tidak bisa terus membiarkan orang itu mengeluarkan udara beracun. Jika tidak, semua makhluk hidup di lembah gunung ini akan diracuni sampai mati. Xiaoyan merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya. Api hijau giok tiba-tiba muncul di atas telapak tangannya dan suhu tinggi dengan cepat menyebar. Setelah peningkatan suhu dengan cepat di lembah gunung itu, udara berubah luar biasa kering. Aroma yang tidak biasa itu di dalamnya juga perlahan menghilang. Zian, tetap di sini dan jangan berlari kemana-mana sembarangan. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran di langit setelah menghilangkan aroma yang tidak biasa itu. Setelah itu dia bergerak menuju pertempuran di atas. Dua sosok hitam berkelebat dan saling bersilangan di langit. Kedua pedang saling menyerang sekali lagi dan percikan api terbang ke segala arah. Medusa dan sosok manusia jubah hitam itu baru saja mundur ketika sosok manusia tiba-tiba bergegas dari bawah. Itu membawa tinju dengan angin panas saat menghantam sosok manusia berbaju hitam itu. Angin yang tiba-tiba datang tidak menyebabkan sosok manusia hitam itu panik bahkan sedikit. Xiaoyan mengundurkan diri dengan cara seperti kilat setelah pukulannya yang sia-sia. Sesaat kemudian dia muncul di samping Medusa. Matanya membawa pandangan gelap dan serius. Saat dia mengamati sosok jubah hitam di depannya, dia perlahan bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Xiaoyan. Sosok hitam itu dengan lembut melayang ke belakang. Tatapan acuh tak acuh di bawah jubah melihat Xiaoyan dengan jarak yang cukup dekat. Mata itu sedikit terkejut ketika dia menyapu wajah muda. Namun ekspresi berjuang dengan cepat muncul. Sesaat kemudian matanya sekali lagi menjadi dingin dan acuh tak acuh. "Tinggalkan tempat ini," ucap sosok dari jubah hitam itu. "Teman ini, aku Xiaoyan.
Tempat ini adalah salah satu yang teman baikku dan aku temukan tahun lalu. Pemilik tempat ini bukan kamu. Xiaoyan tertawa dingin. Xiaoyan, teman baik. Kilatan sekali lagi muncul di mata sosok jubah hitam itu. Kabut abu-abu yang tersebar di tubuh tokoh itu berkurang sedikit. Mengapa kamu mengatakan omong kosong semacam itu kepada orang ini? Racun ini mungkin aneh, tetapi tidak akan sulit bagi ratu ini untuk membunuhnya, ucap Medusa di samping. Xiaoyan tidak tergerak oleh kata-kata Medusa. Dia merajut alisnya sedikit saat dia mengamati sosok manusia hitam yang tiba-tiba berubah sedikit aneh. Dia menangkupkan kedua tangannya sekali lagi dan berbicara dengan suara sopan. Bolehkah aku tahu siapa nama kamu? Mungkin Xiaoyan telah mendengar tentang kamu sebelumnya, ucap Xiaoyan. Mata sosok itu menatap wajah Xiaoyan. Sesaat kemudian perlahan-lahan menutup matanya. Sosok itu perlahan menarik diri. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat dia melihat sosok manusia hitam itu yang tiba-tiba mulai bertindak dengan cara yang konyol. Dia diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hatinya. Sosok manusia hitam itu secara bertahap menarik diri dari lembah gunung. Sosok itu tiba-tiba berhenti. Sesuatu terbang dengan gelombang tangannya ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit ketika dia melihat ini. Tubuhnya buru-buru menarik diri dan kekuatan lembut dilepaskan sebelum membungkus di sekitar item yang terbang di atas. Dia melihatnya itu sebenarnya adalah botol batu giok. Meskipun kamu berdua kuat dan mungkin tidak takut dengan kabut beracun, gadis kecil ini tidak dapat melakukannya. Ini adalah obat penawar yang bisa mengeluarkan racun di tubuh kalian. Suara yang sangat serak perlahan-lahan keluar dari jubah hitam itu setelah dia melempar botol batu giok. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Ia bertukar pandang dengan Medusa. Dia mengisap botol batu giok itu tetapi tidak menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. Karena tempat ini adalah tempat yang kamu dan temanmu temukan, aku akan mengembalikannya padamu. Sosok hitam itu perlahan berbalik. Sosoknya melintas dan bergegas menuju pegunungan. Xiaoyan terkejut saat dia menatap sosok manusia hitam yang baru saja pergi. Dia agak tertegun. Dia mengerutkan kening sambil matanya bersinar. Sesaat kemudian, cahaya muncul di dalam hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah sosok berwarna hitam yang hampir menghilang. Dokter peri kecil, apakah itu kamu? Teriakan Xiaoyan seperti guntur yang bergema di atas pegunungan. Sosok hitam yang hendak menghilang terdiam sesaat karena suaranya. Xiaoyan melihat sosok manusia yang berhenti sejenak di kejauhan. Dia tidak menyangka dia masih bisa melihatnya di tempat ini setelah bertahun-tahun. Namun mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan masa lalu? Mungkinkah yang disebut tubuh racun yang menyedihkan sudah benar-benar meletus? Ketika pikiran ini bergulir di hati Xiaoyan, dia mengepakkan sayap di punggungnya secara tiba-tiba tanpa berpikir. Tubuhnya bergegas ke arah sosok hitam itu. Sosok hitam itu bergetar sedikit setelah tampaknya merasakan tindakan Xiaoyan. Namun dia tidak berbalik. Kabut abu-abu tebal melonjak keluar dari tubuhnya. Segera kabut abu-abu pecah di tengah suara sedikit teredam. Sosok itu dengan aneh menghilang ke dalam ketiadaan. Xiaoyan terbang melintasi langit pada saat dia kejar dan ditembak. Sosok itu telah benar-benar menghilang tanpa bekas. Orang ini, mengapa dia tidak berani melihatku? Pikir Xiaoyan. Medusa juga dengan cepat mengikuti di belakang Xiaoyan, tatapannya dengan hati-hati, menyapu langit dan segera bertanya dengan cemberut. Kamu kenal dengan orang ini sebelumnya? Tanya Medusa. Jika aku menebaknya dengan benar, orang itu harusnya menjadi temanku sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Xiaoyan tertawa pahit. Dia memikirkan hal itu. Pada akhirnya dia tidak mengungkapkan masalah dokter peri kecil yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Keterampilan racun orang ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Namun fluktuasi emosionalnya tampaknya cukup hebat ketika aku bertukar pukulan dengannya sebelumnya. Sepertinya dia masih belum bisa mengendalikan emosinya dan tidak sadar akan orang lain. Mungkin alasannya tidak mau bertemu dengan kamu adalah karena ini. Medusa tidak menekan Xiaoyan atas masalah ini. Dia mengubah topik dan menyuarakan pikirannya. Wajah Xiaoyan tegang saat dia mencari sekelilingnya sambil merasakan ketidakpuasan. Namun, itu adalah usaha yang sia-sia. Dia hanya menghirup udara segar. Dari kelihatannya, sepertinya situasi buruk yang dia sebutkan ketika mereka berpisah saat itu sudah terjadi.
Orang itu sudah pergi. Ayo kembali. Zian masih di lembah, kata Medusa. Xiaoyan hanya bisa mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia berbalik, ragu sejenak sebelum berbalik kembali sekali lagi. Dokter peri kecil, aku mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi padamu selama bertahun-tahun ini. Tetapi aku katakan saat itu tidak peduli bagaimana kamu berubah. Aku Xiaoyan masih akan melihatmu sebagai temanku. Janji ini belum berubah, bahkan sedikit pun, bahkan sampai sekarang, ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan berguling di atas pegunungan sambil dibawa oleh beberapa doki itu lama kemudian sebelum secara bertahap menghilang. Masih tidak ada reaksi setelah suaranya terdengar. Xiaoyan tertawa pahit. Dia hanya bisa berbalik dan terbang menuju lembah dengan Medusa. Sosok hitam itu melihat sosok yang baru saja berbalik dari puncak gunung di mana batu-batu yang tidak biasa berdiri. Tangan putih pucat sosok jubah hitam itu meraih erat ke batu besar di sampingnya. Orang dapat melihat batu raksasa itu benar-benar memancarkan gelombang kabut putih setelah tangannya meraihnya. Mata hitamnya itu mengamati Xiaoyan sampai dia kembali ke lembah. Beberapa kerugian muncul dalam tatapan acuh tak acuh di bawah jubah berwarna hitamnya itu. Sesaat kemudian, banyak adegan yang telah terkubur jauh di dalam lubuk ingatannya dengan tenang bangkit kembali. Pemuda yang disebut Xiaoyan juga muncul. Xiaoyan, tidak disangka aku akan bertemu denganmu kali ini. Aku datang ke sini untuk menunggu setengah bulan setiap tahun. Namun karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan. Tangan putih pucat perlahan membuka jubah penutup kepalanya. Dengan segera, rambut seperti salju putih turun seperti air terjun. Wajah pucat yang agak tipis terungkap di udara. Wajah ini masih memiliki beberapa kontur sejak saat itu. Namun itu telah kehilangan senyum lembut dan sikap halus yang menghangatkan hati seseorang. Sebaliknya matanya menunjukkan tambahan warna abu-abu keunguan. Dalam sekejap mata, itu tampak seperti benang dingin dan kekejaman yang dipancarkan dari penampilan seperti iblis. Pada saat ini, wajah yang dilihat seperti malaikat maut dalam kekaisaran Cuyun, samar-samar berisi beberapa kenangan dan kepahitan. Jangan salahkan aku karena tidak bertemu denganmu. Aku hanya berharap untuk selamanya mempertahankan dokter peri kecil seperti itu di hatimu. Dan bukan yang saat ini yang tangannya dipenuhi dengan banyak darah, wanita racun. Hanya saja aku tidak mengharapkan kata-kata yang aku katakan saat itu menjadi kenyataan. Semoga kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Nasibku seperti ini. Terlahir dari bencana dan mati di tengah bencana, gumam dokter peri kecil. Mata abu-abu keunguan mempelajari lembah gunung kecil dari kejauhan. Ingatan-ingatan dari masa lalu bergejolak di dalam pikirannya, menyebabkan senyuman hangat perlahan memenuhi wajahnya yang telah mempertahankan ketidakpedulian dingin selama beberapa tahun. Di sisi lain, pada saat Xiaoyan dan Medusa telah kembali ke lembah kecil, mereka melihat wajah kecil Zian telah menjadi berwarna merah keunguan. Keduanya segera menjadi cemas. Tidak terduga, racun dokter peri kecil sebenarnya semenakutkan ini. Zian hanya sedikit menghirupnya, tetapi gejala seperti itu sudah muncul. Meskipun wajah Zian merah keunguan, pikirannya masih sadar. Dia buru-buru maju untuk menyapa Xiaoyan dan Medusa ketika dia melihat keduanya kembali. Namun nafasnya jelas jauh lebih kasar dibandingkan dengan sebelumnya. Xiaoyan meraih lengan Zian dan memasukkan benang doki ke dalam tubuhnya untuk memeriksa keadaan Zian. Wajahnya langsung tenggelam. Tidak terduga obat penawar yang telah dia perbaiki sebenarnya tidak memiliki banyak efek pada udara racun ini. Bagaimana dia? Medusa buru-buru bertanya setelah melihat aksi Xiaoyan. Aku tidak dapat menemukan keanehan. Sepertinya racun itu tersembunyi sangat dalam. Hanya saja, aku tidak tahu seperti apa racun itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Racun di sekujur orang itu adalah sesuatu yang bahkan aku takutkan. Apalagi Zian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Medusa. Xiaoyan ragu sejenak. Dia membalik tangannya dan botol batu giok yang dokter peri kecil lemparkan lebih awal muncul di tangannya. Medusa di sampingnya merajut alisnya erat ketika dia melihat ini. Kamu ingin menggunakan benda yang dia berikan ini padamu? Siapa yang tahu apakah benda yang diberikan orang ini padamu benar-benar obat penawar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika Zian kecelakaan? Ucap Medusa. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat cara perlindungan Medusa terhadap Zian.
Dia tidak habis pikir, yang terakhir sudah mulai menghargai Zian sedemikian rupa. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, aku percaya dia tidak akan berbohong padaku. Selain itu, apakah kamu memiliki metode lain jika kita tidak menggunakan ini? Diracuni adalah masalah yang tidak bisa ditunda, ucap Xiaoyan. Medusa juga ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Sesaat kemudian dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, saat ini tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Jika ada masalah dengan obat penawarnya, aku pasti akan mengambil hidup orang itu, tidak peduli siapa dia, ucap Medusa. Setelah itu, Xiaoyan memasukkan pil itu ke dalam mulut Zian. Meski pil obat terasa mengerikan, efeknya juga cukup jelas. Bagus. Efeknya juga jelas bagus. Warna ungu merah di wajah kecil Zian sudah mulai menghilang. Benar-benar menghilang hanya dalam beberapa saat. Xiaoyan dan Medusa menghela nafas lega ketika mereka melihat adegan ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia alami selama beberapa tahun ini. Tidak hanya kekuatannya yang melambung sampai batas di mana bahkan Medusa harus memperlakukannya dengan serius, tetapi keterampilan racunnya juga menjadi tidak dapat diprediksi. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Tatapannya dilemparkan ke arah pondok kecil itu. Sesaat kemudian, dia diam-diam menyembunyikan dirinya di tempat ini dan menelan racun saat dia berlatih. Namun dibandingkan dengan melonjaknya kekuatan dan racun keterampilan dokter peri kecil, hal yang paling menyebabkan Xiaoyan merasa paling tidak nyaman adalah tatapan dingin dan acuh tak acuh yang bahkan bisa dikatakan mematikan. Sulit dibayangkan mata ini akan muncul pada gadis yang hangat dan baik dari masa itu. Setelah memeriksa tidak ada lagi racun di lembah, Xiaoyan mengirim burung pemberi pesan ke ibu kota setelah ia menetap di lembah kecil ini. Dia secara singkat menjelaskan posisi dia berada, agar Xiaoding dan yang lainnya dapat mengirim seseorang untuk mencarinya jika sesuatu terjadi di masa depan. Setelah memperhitungkan semuanya, Xiaoyan mencari lembah kecil secara mendetail. Ukuran lembah itu tidak terlalu besar, tetapi berbagai bahan obat langka yang tumbuh di dalamnya menyebabkan bahkan saat ini dia menjadi sedikit terharu. Tak terduga lembah kecil ini tumbuh begitu banyak bahan obat langka di dalamnya. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, itu mungkin menyebabkan banyak mata alkemis berubah menjadi merah karena iri. Selain itu, semua bahan obat di sini adalah jenis-jenis obat yang langka. Xiaoyan awalnya ingin mengejar semua binatang sihir di dalam lembah itu. Namun, Zian buru-buru menghentikannya. Dia tahu Xiaoyan hendak melakukan retret. Binatang sihir ini mungkin menjadi teman mainnya selama periode waktu ini. Setelah ia menetap di lembah, Xiaoyan membuka sebuah gua berukuran kecil jauh di dalam. Setelah itu, ia mengumpulkan bahan-bahan obat selama hampir 3 hari sebelum membawa cincin penyimpanan berat dan masuk ke dalam gua. Tentu saja kali ini dia tidak melakukan retret, tetapi sedang memperbaiki pil obat. Jumlah pil obat yang akan dia murnikan cukup besar. Tidak hanya dia berjanji untuk memberikan Yin Gu tua dan 2 lainnya 3 Mighty Huang Pil sebagai hadiah, tapi dia juga perlu membantu Xiaoli, Lin Yan, dan yang lainnya menyuling Dou Spirit Pill. Semua ini bukan obat biasa. Memperbaiki mereka tidak hanya merepotkan, tetapi juga menghabiskan waktu. Xiaoyan juga telah menginstruksikan Zian dan Medusa untuk menghindari meninggalkan lembah sebanyak mungkin sebelum dia memasuki gua. Energi di dalam lembah jauh lebih padat daripada dunia luar, dan seseorang akan mampu mendapat efek ganda dengan setengah upaya dengan berlatih di sini. Selain itu, ada banyak obat spiritual di tempat ini. Jika Zian tiba-tiba mulai meningkatkan kekuatannya, tempat ini akan mampu memberikannya jumlah energi terjamin terbesar baginya. Wanita besar dan kecil itu mungkin telah menyetujui instruksi Xiaoyan dengan mulut mereka, tetapi Xiaoyan tidak tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Singkatnya, Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua yang agak gelap dan sejuk. Ada sebuah platform batu halus seperti cermin di sampingnya. Pada saat ini banyak bahan obat yang tersusun rapi di atas panggung batu. Bahan-bahan obat ini semuanya disimpan dalam kotak batu giok. Aroma obat yang kaya merembes keluar dari mereka. Akhirnya mereka berkumpul bersama dan aroma obat yang tidak biasa segera menyebar ke seluruh gua. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya dan kuali obat merah tua tiba-tiba muncul di depannya. Bobotnya yang berat menyebabkan gua sedikit gemetar. Xiaoyan merenung sejenak sebelum dia melakukan pemurnian pil. Setelah memanggil kuali obat,
di antara dua jenis pil obat, memurnikan dose spirit pill sedikit lebih mudah baginya dan dia memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Sedangkan Mighty Huang Pill adalah pil obat tingkat 6 asli. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak memiliki lebih dari 50% kepercayaan untuk berhasil memperbaikinya. Namun dia sudah siap kali ini. Dia tidak hanya berhasil menjarah sejumlah besar ramuan obat dari klan primer, tetapi juga dia menemukan cukup banyak dari mereka di lembah gunung ini. Jadi dia tidak perlu khawatir akan beberapa kegagalan. Di sisi lain, sembari Xiaoyan mempersiapkan dan memurnikan pil di dalam gua, Ziyan dan Medusa dalam lembah jarang masuk untuk mengganggu Xiaoyan setelah dia memasuki gua. Awalnya kedua orang itu masih baik-baik saja. Namun, seiring waktu yang Xiaoyan gunakan untuk menyempurnakan pil meningkat, Ziyan yang memiliki karakter aktif tidak bisa duduk diam di lembah itu. Ini terutama setelah dia melatih binatang sihir di lembah itu sampai mereka seperti hewan peliharaan yang menyebabkan dia menjadi sangat bosan. Pada hari tertentu, ia berhasil menghasut Medusa. Setelah itu mereka berdua diam-diam menyelinap keluar dari lembah. Oleh karena itu pegunungan binatang sihir ini segera menjadi sangat kacau. Dengan bantuan kemampuan khusus bawaannya untuk merasakan harta alam dengan energi padat, pandangan Ziyan setiap kali dilemparkan ke arah harta karun itu memiliki perlindungan dari banyak binatang sihir yang kuat. Namun sebagian besar harta ini berhasil diperoleh dengan bantuan kekuatan Medusa. Namun demikian, setiap kali harta karun jatuh ke tangan mereka, itu akan membangunkan banyak binatang sihir yang bermata merah untuk dengan kejam mengejar mereka berdua. Oleh karena itu pegunungan yang begitu tenang sebelumnya menjadi sangat kacau sekarang. Akibat ulah setan kecil dan setan besar itu, Ziyan dan Medusa. Obat. Setelah melakukan penjaraan bahan obat, pembalasan liar dari ombak binatang menyebabkan pegunungan binatang sihir itu mendidih luar biasa. Namun beruntungnya, Medusa cukup berhati-hati untuk tidak terbang kembali ke lembah. Sebaliknya, dia membawa Ziyan bersama dan mengambil jalan memutar di sekitar pegunungan. Mereka berdua tidak berani meninggalkan lembah dengan ceroboh selama beberapa hari setelah perburuan mereka selesai. Meskipun mereka berdua tidak takut. Sepertinya Xiaoyan yang sedang memurnikan pil akan terganggu jika para binatang sihir gila itu menemukan tempat ini. Jika kecelakaan terjadi pada waktu itu, maka... Selang beberapa waktu di lembah, Ziyan menunjukkan tanda-tanda keanehan setelah mereka berdua diam-diam di lembah selama 5 hingga 6 hari. Pada awalnya, Ziyan adalah sangat aktif, tetapi sekarang bicaranya sedikit berkurang. Tapi secara bertahap wajahnya berubah menjadi sangat merah dan tubuhnya menjadi panas seperti oven. Perubahan Ziyan secara alami menyebabkan Medusa menjadi pucat karena shock. Namun dia tidak mengerti semua hal ini. Dengan demikian tidak dapat memberikan bahkan sedikit bantuan kepada Ziyan. Namun hanya ketika dia ragu-ragu tentang apakah dia harus memanggil Xiaoyan, Ziyan tiba-tiba turun ke keadaan tidur. Sebuah cahaya ungu kaya melonjak keluar dari tubuhnya saat dia tidur. Akhirnya itu berubah menjadi kepompong ungu setinggi 10 kaki yang melilit tubuhnya. Medusa tampak terkejut setelah melihat ini, tetapi akhirnya dia menghela nafas lega. Tampaknya tidak ada yang salah. Sebaliknya gadis kecil ini telah mengonsumsi terlalu banyak harta alam selama periode waktu ini. Energi yang terkumpul di dalam tubuhnya sudah cukup baginya untuk naik tingkat. Setelah melihat ini, dia hanya bisa menunggu Xiaoyan. Dia duduk bersila di atas batu dan melakukan pelatihan sambil menjaga perubahan Ziyan. Setelah beberapa hari, Medusa membuka matanya karena terkejut. Dia melihat ke gua hanya untuk melihat asap berulang kali keluar dari gua di mana Xiaoyan berada. Segera sosok yang agak menyedihkan perlahan berjalan keluar dari sana sambil mengeluarkan batuk yang kuat. Itu adalah Xiaoyan yang telah menyelesaikan memurnikan pil. Bajunya tampak compang-camping. Dia hanya tertawa pahit. Efek obat dari Mighty Huang Pill terlalu kuat. Proses pemurnian diisi dengan kekuatan obat liar dan kekerasan. Jika seseorang sedikit ceroboh selama penyempurnaan ini, seseorang akan menyebabkan pil obat itu akan meledakkan dirinya. Kekuatan ledakan semacam ini cukup kuat dan sebanding dengan serangan dengan kekuatan penuh seorang ahli doang. Ketika Xiaoyan memurnikan pil ini selama beberapa upaya sebelumnya,
ia dengan cepat akan menyebarkan nyala api saat kekuatan obat dalam pil obat menunjukkan tanda-tanda tidak stabil. Meskipun ini akan menyebabkan bahan-bahan obat di dalam kuali dihancurkan, setidaknya ini adalah jalan aman. Hanya sedikit masalah telah terjadi selama beberapa upaya Xiaoyan untuk menyempurnakan Mighty Huang Pill di bawah peringatan yang sangat ekstrim. Untung kuali obat yang dia gunakan dapat menahan ledakan energi liar dari pil ini. Xiaoyan menyeka abu dari wajahnya dengan lengan bajunya sebelum menyapu matanya ke lembah. Setelah itu dia berhenti dengan kejutan pada kepompong cahaya berwarna ungu yang kaya, sangat menarik perhatian. Ini... Medusa juga kaget ketika dia melihat penampilan Xiaoyan yang menyedihkan. Dia segera tersenyum kecil dan menjawab dengan lembut. Ini adalah transformasi Xian. Xiaoyan terkejut mendengar ini. Dia bersuka cita sesaat kemudian. Ini seharusnya menjadi masalah. Namun sudah beberapa hari ini, sejak dia berubah menjadi kepompong, tetapi tidak ada aktivitas bahkan sampai sekarang. Sepertinya kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, ucap Medusa. Xiaoyan tersenyum tetapi dia tidak terkejut. Dalam banyak kasus, binatang sihir membutuhkan waktu yang cukup lama untuk maju. Selain itu, bentuk asli Xian bukanlah makhluk biasa. Itu secara alami sedikit lebih sulit baginya untuk berevolusi. Sudahkah kamu berhasil menyempurnakan pil obat? Mata Medusa yang cantik menyapu Xiaoyan saat dia bertanya dan mengalihkan topik pembicaraan. Ya, namun aku sedikit serakah. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir di kondisi ini, jawab Xiaoyan. Aura kamu juga menjadi semakin tidak stabil. Ada juga perasaan samar dari Douqi di dalam tubuhmu yang merembes keluar. Sepertinya kamu harus segera melepaskan diri dari kelas Douwang, ucap Medusa setelah mengamati tubuh Xiaoyan. Ya, penyempurnaan pil kali ini sangat bermanfaat bagiku. Menurut perkiraanku, momen ini akan tiba dalam 10 hari lagi. Xiaoyan tersenyum dan matanya juga mengandung kepuasan. Jarak antara Douwang dan Douhuang sangat besar. Berbicara tentang ini, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan untuk melakukan terobosan, seseorang akan membutuhkan setengah tahun atau bahkan setahun untuk benar-benar dapat menjalani transformasi. Sepertinya kamu perlu melakukan retreat lebih lama. Medusa menunduk dan menjawab perlahan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Penyempurnaan pil kali ini hanya bertahan selama sebulan. Saya pikir orang yang telah dikirim kakak laki-laki itu telah mencapai tempat yang aku tunjukkan. Aku akan kembali untuk melakukan retreat lama setelah aku memberikan pil obat itu. Aku tidak akan meninggalkan retreat ini sampai aku melakukan terobosan ke kelas Douhuang. Xiaoyan tertawa samar. Tangannya dengan lembut menyentuh segel api putih di dahinya. Guru, tunggu aku. Muridmu ini akan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan menyelamatkan guru dan ayah. Medusa mengangguk sementara dia mengamati udara dingin yang telah melintas di mata Xiaoyan. Dia secara acak berkata, tenang, aku akan membantu melindungi kamu saat aku mengawasi Xian. Xiaoyan tersenyum ketika dia mendengar ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke Medusa dan dengan lembut tertawa. Kalau begitu, aku berterima kasih. Aku akan memberikan pil obat terlebih dahulu dan akan memulai retreat mendalam setelah istirahat sejenak setelah kembali, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar ini. Sosok Xiaoyan berhenti di langit setelah meninggalkan lembah. Tatapannya tampak ke segala arah. Setelah mengidentifikasi, sayap api di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju langit utara dengan cara seperti kilat. Penerbangan ini berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan melambat. Dia menyapu pandangannya sebelum segera berhenti di puncak gunung. Ada jejak samar manusia bergerak di tempat itu. Xiaoyan muncul di atas puncak gunung dalam beberapa napas. Dia baru saja muncul ketika dia merasakan lebih dari 10 aura di puncak gunung itu tiba-tiba menjadi sangat pudar. Tunjukkan diri kalian. Xiaoyan melirik saat dia memerintah dengan lembut. Keributan segera dipancarkan dari puncak gunung saat suara Xiaoyan terdengar. Puluhan tokoh muncul. Seorang lelaki tua yang memimpin mereka memandang Xiaoyan di langit. Salam kepada ketua. Puluhan orang di belakang lelaki tua itu tertib dengan kedua lututnya. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang ini. Akhirnya matanya berhenti di dada mereka. Ada lencana giok hijau hadir di sana. Dan lotus api indah digambar di lencana itu. Xiaoyan perlahan mendarat ketika dia bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu orang yang dikirimkan oleh kakak laki-laki? Tanya Xiaoyan.
Orang tua itu segera membungkuk dan melangkah maju ketika mendengar ini. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangannya sambil berbicara dengan hormat kepada Xiaoyan. Ketua, lelaki tua ini bernama Bai Li Sheng. Saat ini aku adalah diaken Aliansian. Aku memang dikirim oleh penatua Xiaoding kali ini. Xiaoyan menerima gulungan itu dan perlahan-lahan memindainya. Baru kemudian dia mengangguk. Aku akan merepotkanmu kalau begitu. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak dapat kembali ke ibu kota. Oleh karena itu kelompokmu akan bertanggung jawab untuk mengawal hal-hal ini kembali. Ada jejak spiritualku dalam ini. Aku akan segera secara alami bisa menemukan jejak jika kamu mendapat musibah di sepanjang perjalanan, ucap Xiaoyan. Hahaha, ketua, kamu bisa tenang. Sebenarnya tidak ada seorang pun di kekaisaran Jiama ini yang menyentuh hal-hal yang menjadi milik Aliansian. Bai Li Sheng buru-buru mengangguk dan menjawab. Dia secara alami jelas menyadari arti lain dalam kata-kata Xiaoyan. Baiklah, kalau begitu, kamu harus cepat dan pergi. Beritahu kakak tertuaku setelah kamu kembali, aku akan melakukan retret selama setengah tahun atau setahun. Katakan padanya untuk membuat keputusan untuk semua masalah Aliansian selama periode waktu ini. Xiaoyan melambaikan tangannya dan memerintahkan. Respon hormat terpancar dari radius 50 km. Orang tua itu segera mundur. Hanya setelah dia menarik beberapa lusin meter, dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa lusin orang yang cukup kuat ke hutan dengan cara yang terlatih. Akhirnya mereka dengan cepat meninggalkan gunung di bawah naungan lautan pepohonan. Xiaoyan melihat kelompok pengawalan ini dengan matanya. Dia mengangguk sedikit. Orang terkuat di antara mereka adalah orang tua yang berada di puncak kelas Dowling itu, yaitu Bai Li Sheng. Namun kualitas mereka secara keseluruhan masih menyebabkan Xiaoyan puas. Karena aku sudah menyelesaikan masalah pil obat, hal berikutnya yang perlu aku lakukan adalah kembali dan melakukan retret yang dalam. Xiaoyan dengan lembut bergumam, tubuhnya baru saja naik ke langit dan hendak kembali ke lembah. Ketika tiba-tiba terdengar suara lembut. Apa? Matanya menyapu ke tempat yang lebih dari 50 km jauhnya darinya. Jejak spiritual yang dia tinggalkan sedang dikirim dari sana. Tempat itu adalah... Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Sesaat kemudian dia berbisik. Kota Qingsan? Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan video berikutnya.